Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril lati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa qibatul lil muttaqin wa la udwana illa dzalimin. Amma ba'du. Mudah-mudahan Allah ngijini kawruh yang paling iki pungkas-pungkasan ing kawruh, mugi-mugi mawon Gusti Allah ngijabahi apa ingkang dados kekajengan kula lan panjenengan, juga dapat ridhonya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang tidak boleh kita menyembunyikan ilmu yang kiranya bermanfaat untuk kita semua, yang sejauh kita sendirilah yang akan menjadikan kita sendiri ini sempurna. Jadi yang disebut insanun kamil, kita harus komplit, kita harus memahami bahtera kehidupan itu yang bagaimana, mengerti tentang rahasia kehidupan, juga mengerti tentang sifat-sifat ketuhanan. Jadi gagal kita orang baik jikalau kita ini tidak mengenal Allah. Kebaikan kita untuk siapa? Karena semuanya lillahi ta'ala, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga karena Nabi Muhammad yang masih ada di dalam hati kita sebagai cinta kasih, nurnya, kita senantiasa diberikan cahaya petunjuk oleh beliau, senantiasa terus menerus isu awan bengi karo jamune wis pokoke apa sing dikarepno awake dhewe, cahaya itu akan berpendar kepada diri kita, otak dan hati kita, untuk mampu memahami, menyelami samudera kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Maka itu disebut ilmu hak sejati, sing sejo ning ati, sing pas nang atimu dhewe karo nyantai, supaya lebih paham lagi. Insya Allah kalau bagi siapa saja yang paham, ini pertanda latifah-latifah kita hidup. Sangat halus kok, karena semuanya juga milik Allah. Halus sekali ya, makanya step by step, sedikit demi sedikit, setidaknya kita ini hanya disuruh oleh Allah memahami apa yang menjadikan suatu rahasia harus terkuat, tidak menjadikan rahasia lagi. Tentunya harus ada yang dipertaruhkan jiwa raga kita, harus ada tukone, harus ada tukune, harus ada yang digantekno. Sifat-sifat apa? Nah, penggantinya ini menjauhkan kita dari ubudunya, cinta duniawi. Oleh dadi wong sugih ning ojo nemen-nemen, dikendalikan sifat-sifat yang seperti itu. Ya, karena harusnya kita berpikiran tentang ranah ukhrawi, dalam hari ini senterane dari batin, konsep anu yakin. Udah. Bumi inilah tak kei step by step, sidik wae. Bumi ini bagian dari alam semesta, bagian sing terkecil dari alam semesta. Maka dan kita ini bagian dari bumi ini. Bumi ini isinya menungso macam-macam. Maka alam semesta ini punya hati yang disebut bumi. Mungkin ya, mungkin aja. Di sana ini ada enam juga kehidupan seperti manusia di bumi. Sama dengan manusia punya 7 latifah. Nah, bumi ini disebut latifatul kulbi, kanggone alam semesta ini. Ngono sing latifatul rombo, alam sing di engko digoleki dhewe. Nek awakmu iso nyenter, mesti iso nyenter dhewe. Nah, di bumi ini gaung adzan tadi, sholat, di dalamnya itu ada berbagai macam keyakinan di dalam bumi. Bahkan di alam semesta ini, surga pun ada, neraka pun ada.
tak ulangi yo. Nang bumi ini bagian dari alam semesta, karena alam semesta ini wujud dari perbendaraan jasad diae sing diciptakno Allah. Allah yang di sana disebut Rabbul Alamin. Nah, Tuhan untuk alam semesta ini. Nah, di dalamnya ini ada bumi, yang mana bumi ini dihuni oleh manusia-manusia. Manusia hidup menggaungkan suara juga adzan 5 kali. Di bumi ini mempunyai sholat 5 kali yang harus diikuti oleh manusia. Artinya apa? Ada pancaran warna yang ada di alam semesta ini. 5 pancaran warna yang menimbulkan berbagai macam bahtera kehidupan, macam-macam lah. Nah, ini sidik-sidik, makanya alam semesta ini punya jasad, ya disebut alam semesta jasadnya. Nah, maka bumi ini letaknya di hatinya alam semesta, latifatul kul bine alam semesta. Nah, demikian di dirimu. Kalau dirimu ini disebut semesta alam A, semesta alam B, semesta alam C, wali aneh teko alam semesta ini, yang aneh nasibnya sama karena kita produk dari bumi ini. Nah, demikian dengan dirimu. Ternyata di dalam diri kita ada latifatul kulbi, bumi ini dirimu, bumi ini semesta alammu, yang di dalamnya juga hidup segala sesuatunya. Gak wong kafir, gak wong koyo bumi iki, gak wong Hindu, gak wong Buddha, gak wong ateis, gak wong apa ae urip nang bumi. Nang atimu yo gak ono sing ngelahi. Kowe ngakoni nang jeromu iku kadang-kadang yo ono kafire, yo ono imane, yo ono takwane, ono waline, ono rajane, iku yo urip nang bumimu sing disebut latifatul qulbi. Sudahkah dirimu ngumpliti bahwasanya kalau di alam semesta ini juga saat surga neraka pun digelar, alam semesta nggak hancur. Di surat Hud ayat 106, 107, 108, bahkan kamu berada di neraka, hum fi aqalidu, kekal kau di dalamnya, madamati samawati wa ma fil ard, selagi ada langit dan kamu pun akan mendapatkan nikmat di surga. Madamati samawati wa ma fil ard, selagi ada langit dan ya. Jikalau kamu hidupnya hanya disuruh tolong itu ya. Nek awakmu iki urip nang bumi iki, lantas kemudian sedikit sekali ya 126 kita ini tidak bisa menyesuaikan karena kita juga punya anasir yang hampir mirip dengan bumi ini. Air, api, angin, tanah. Kalau kita anasirnya tidak disebut itu, tapi disebut amaro, sufia, luamah, mutmainah. Tapi sifat-sifatnya sama kayak nongak. Kayak nongak. Tapi sifat-sifatnya sama. Sama mirip. Juga di bumi ini bercokollah manusia-manusia macam-macam. Yono kafir ditampung, iman ditampung, wali ditampung, raja ditampung, rakyat ditampung, orang ateis ditampung, semuanya serba ditampung. Nek awakmu gak iso nampung, roda gagal. Paham ya? Jadi intinya bumi ini gambaran untuk dirimu. Jikalau kita tidak menyesuaikan dengan gambarannya, maka kita dianggap gagal. Di alam semesta ini Allah menyatakan aku berada di atas ars. Di semesta alammu Allah juga menyatakan aku lebih dekat dari urat airmu.
Yang di sini Tuhan Rabbul Alamin, yang di sini sama. Ilahi anta maksudi. Iki mudah kok. Nek awakmu di hati itu hanya tumbuh satu sisi, maka kau gagal. Kau tidak bisa menampung kebijakan bumi ini, seperti bumi ini bisa menampung hewan, bisa menampung tumbuh-tumbuhan, bisa menampung itu orang kafir, bisa menampung orang mukmin, orang muslim, orang mukhlis, orang mutakin, seorang wali, seorang raja, seorang rakyat, seorang yang amburadul bisa ditampung di bumi ini. Nah, awakmu gak iso nampung berarti kowe durung iso dikatakan insanun kamil. Belajar mewadahi koyok dene bumi ini. Begitu. Nah, poin pertama ini. Jadi nek kohon gak iso mewadahi koyok dene bumi ini sebagai gambaran contoh dirimu, maka kau harus bisa menyesuaikan dengan alam yang disebut alam semesta ini. Semesta alammu harus bisa menyesuaikan. Buktinya apa? Di saat siang kau berhamburan kemana-mana untuk cari nafkah, di saat malam kau tidur, itu pertanda bahwasanya mensinkronisasi antara semesta alammu dengan alam semesta. Nah, mensinkronisasi. Belum kau terlepas diri sebagai keilahian. Belum. Nah, kalau kau terlepas diri, kamu harus menjadi rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah selalu makom berada pada landasan dirinya. Semua titel itu berdasarkan landasan batinnya. Seperti khataman nabiyin, penutup poro rasul dan poro nabi. Rasul Ambiya, penerus poro nabi-nabi, dicukupkan untuk dirinya. Lah itu pertanda itu. Bahkan yang terakhir rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Alam semesta itu adem dengan adanya Rasulullah yang berada di bumi. Demikian hatimu jikalau sang rasa ini mandegani betul di dalam hati sanubari yang paling dalam, adem muridmu. Alam semesta ini akan amburadul jika banyak ulama-ulama salaf yang diambil oleh Allah. Banyak yang tidak mampu. Demikian dirimu. Wujud keimanan kalau kecabut sedikit demi sedikit akan amburadul. Kegiatan pikiran dan hatimu buyar. Mana yang nggak sinkron? Karena alam semesta ini gambaran dan diri kita lah yang harusnya patut kita jalani sebagai titah kehidupan. Kita tidak bisa melihat wujud Allah secara dohiriyah. Tetapi yang patut kita bisa lihat adalah titah dari Allah tersebut kepada diri kita. Sebagai apa dan untuk apa dirimu itu. Bisa ada atau ditiadakan atau mengadakan. Nah, disinilah kita konsepnya harus cerdas. Monggo gunakno maksimal pikiran dan batin kita supaya latifah kita ini jernih dan mampu menerima. Perhatikan ayat-ayat yang terhampar. Seringkali Allah menyatakan alam ini, gunung-gunung, bahkan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ayat-ayat. Suatu ayat kalau dibahasakan secara tafsiriah adalah tanda-tandaku. Suatu tanda kalau ditafsiri oleh pribadi adalah gambaran-gambaran yang perlu kita contoh. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, gunung pun, bumi pun disebut ayat-ayatku. Suatu ayat pun juga kadang-kadang disebut oleh Allah tanda-tandaku. Berarti Anda disuruh membaca Iqra bismillah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam hatimu untuk niteni podo gak ambek gambaranmu. Ya. Alam semesta ini hukumnya relatif, tidak pernah bisa pasti. Oh iya. Nah.
Konsekuensinya begitu. Ternyata bumi itu juga bisa sebentuk gini, bisa juga sak jempol. Nek didelok toko HP-mu, iso gedene sakmene nek didelok toko TV sing paling gede. Iso meneh gedene sak omah nek didelok nang gedung bioskop. Loh. Dan bisa tak terhingga, bahkan kamu tak bisa melihat wujud alam semesta bumi ini nek kamu berada di dalam bumi ini. Berarti wujudnya relatif. Gak realita. Realitanya itu adalah diri kita, bukan yang kita pijak ini sebagai realita. Maka bumi ini hanya sebagai sebutan hamparan-hamparan oleh Allah. Yang kamu sendiri tak akan bisa melihat wujud bumi yang sebenarnya. Selain nonton nang TV, dan itu pun bukan realita. Persepsi anggere awakmu yakin, oh bumi koyo ngene to jebule. Mewakili dari satu orang yang disebut Neil Armstrong, mewakili jutaan bahkan miliaran orang. Yang jadi pertanyaan, iyakah kamu ini percaya atau enggak keberadaan wujud dari bumi ini? Jangankan Allah, kamu sendiri pun tak akan bisa melihat wujud bumi yang sebenarnya. Manusia serba repot, tidak bisa melihat apa-apa. Bumi yang kita pijak ini adalah hamparan, bukan wujud yang sebenarnya. Yang katanya, si aku juga katanya NASA yo bulat, nanti lo nang TV-TV yo bulat, matahari yo bulat. Pada kenyataannya, pada kenyataannya dohir ini, sama dengan hatimu, sama dengan otak dan pikiranmu. Pada realitanya kamu tak akan pernah melihat otak, hati, dan pikiranmu sendiri, ataupun otakmu sendiri. Selain kamu melihat otak manusia lain, nah, kan itu bukan otakmu. Apakah iya aku punya itu? Berhubung ada manusia lain yang hidupnya sejenis dengan kita manusia, hingga dibedel ke tempurung kelapa ini isinya otak, lantas kamu menyatakan dirimu berotak, dirimu punya hati dan jantung. Padahal selama hidup pun sampai mati pun dirimu tak akan pernah melihat otakmu sendiri dan hatimu sendiri sampai mati pun. Dah. Ini kita golekno sing sejati wis. Karena dengan suara tersebut hingga kamu meyakini apa yang mestinya harus kita yakini. Jadi gak usahlah kita itu mencari-cari Allah sing tangi lamun. Bumimu lo, kamu ndak akan pernah bisa melihat bumimu sendiri selain hamparan-hamparan ini. Otakmu pun sampai mati pun kamu tak akan bisa melihat otak dan hatimu sendiri selain ada yang jadi perbandingan untuk melihat karena sesama manusia kita. Oke, sing tak tanyai, pernahkah kamu melihat bumi ini? Jujur. Tidak, yang kamu lihat, yang kamu pijak ini adalah hamparan, kata Allah. Maka ku hamparkan seluas-luasnya bumi ini yang kau pijak. Nah, sekali-sekali bohong kamu melihat wujud bumi secara global keseluruhan. Nah, baik yang terkecil, hatimu yang di sini bumimu, dan otakmu juga bohong kamu pernah melihat. Kalaupun ia dirongsen pun hanya sebagai batasan gambaran-gambaran saja yang menyatakan, oh di dalamnya ada ini. Masih persepsi, kemudian digatukno persepsi itu menjadi dugaan sementara, Pak. Persepsi itu dugaan sementara, kemudian guatukno karena kesepakatan semua persepsi disebut paradigma. Akhirnya dari paradigma inilah menjentuk paragraf yang disebut keyakinan. Wes. Yang sampai sekarang pun kue si tembunge jarini. Meskipun kau menyelidiki lewat ilmu pengetahuan apa, tetap tembunge mong jarini. Wes, memasgulkan tentang wujud Allah. Jadi ojo terlalu gedung-gedung berpikiran tentang wujud Allah. Wujudnya bumi dewe kue gak entos. Sing kon ndelok teko matamu dewe, ojo ndelok teko TV. Wujud bumi kaya apa, wujud alam semesta iki kaya apa.
Intinya nopo kesimpulan itu? Allah gak mau tahu, Cak. Sempurnakno dirimu sendiri. Ojo kon ngurusi sing nang jaba. Sempurnakno dirimu sendiri. Kalau di bumi ini yang dihamparkan saja ada air, angin, api, dan tanah. Di dalam dirimu, bolak-balik Gus ngomong itu ada suatu anasir yang sebutannya berbeda, yaitu amarah, sufiyah, luwamah, mutmainah. Bahkan dalam hukum agama juga sebutannya berbeda, disebut Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Sesuatu makhluk yang dibikin oleh Allah, diciptakan lewat nur, pencerahan. Maka jikalau Anda paham ini, nurmu berfungsi, Jibrilmu berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada dirimu. Wis, di bumi ini ada alam yang sulit pula kita jangkau. Sing ketok wae karena suatu jarak aja kita sudah jangkauannya sulit. Apalagi yang tak tampak, apalagi yang terrahasia, suatu alam-alam yang belum kita lewati. Dan alam itu terbentuk oleh sifat dan karakter bumi ini juga. Dan di dirimu juga ada alam yang terbentuk oleh sifat karakter dirimu sendiri. Kalau sampean paham mau sing tak ucapno, baru sampean kok mantuk-mantuk bahwa Allah iku adil. Nyamankan dirimu di bumi ini. Kamu hanya mau ngerpek, kamu hanya mau download, ataupun kamu hanya mau ngeblat dari lukisan alam semesta. Tudingannya Allah nak iku warna kuning, kue kok iso nyebut kuning? Berawal dari manakah kuning itu? Ijo, abang, biru. Kalau kamu ada sebutan seperti itu caranya Allah nuding. Bahkan tudingan itu tidak ditunjukkan kepada alam semesta ini. Karena alam semesta ini penuh bergelombang. Dia warnanya cuma hitam dan putih, yin dan yang. Kalau dia menyebutkan itu kuning dan hijau, berarti Allah cuma memberikan titik kepada hatimu bahwa ini warna kuning, merah, hijau, putih, dan hitam. Dan itu semua sampai ngeblat ada di semesta alam. Kemarin-kemarin saya sudah nunjukkan intisari ini bahwa ada 25 nabi di dalam diri kita. Bahkan innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, supaya awake dhewe iki selamat kongkon ngeloki, kongkon meloki. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Elono blaten. Wujud nak nangone bumi ini ono para wali sing dimakamno, wujud di bumi ini para nabi-nabi dimakamno di tanah Arab dan Hijaz sana. Wujud di dalam dirimu adalah menanam, mengubur nama-nama beliau sesuai dengan keyakinan. Itu. Kalau itu terjadi, Anda sudah menggambar ngeblat bumi ini. Kemudian di bumi ini diceritakan oleh Allah wal awalun wal akhirun. Maka kue ngeblat wadohirun dari awal sampai wal batin. Jadi batine alam semesta ini disebut akhirun. Akhirnya pada dirimu ini setelah dohir ini adalah batinu. Tak ulang lagi, batine alam semesta ini adalah akhirun. Akhir daripada kehidupanmu itu adalah batin. Awalun akhirun wa dohirun wal batin. Ada apa kehidupan di dohir ini? Ada adan, suarakan di dalam dirimu. Ada sholat 5 waktu, pahami tentang sholat daim di dalam dirimu, as-sholatul wusta. Oke, ada rinolan wengi, pahami juga antara malam dan siang. Untuk apa siang dan untuk apa malam. Wes, sinkrono. Ono gak sedemikian banyak di bumi ini, berapa persen yang kau serap? Mudah-mudahan saudara yang di sana para jamaah paham. Kalau yang belum jadi jamaah mungkin sulit untuk paham. Ya mungkin bisa untuk paham karena tergantung ketulusan dan keikhlasan.
Maka kalau kamu mampu menyingkronkan di situ, mangasumalaning bumi, kue akan bakal isok menyerap hukum-hukum alam yang ada di bumi ini ke dalam dirimu. Hukum di sana kausalitas, kemudian kamu mampu menerima disebut hukum kausa prima. Pahami. Terus ini aku berbicara tentang dohir wal awal. Awale alam semesta ini berada di awal, barengi dirimu pendohiran ini. Kelak Allah akan ngajak berbicara semua manusia pada saat hari akhir batine alam semesta. Yang semestinya drama kehidupan ini sudah diringkes karo Gusti Allah lewat dirimu, awalun dan akhirun, dohir dan batin, terlaksana pada saat sekarang ini. Garis patah tengahnya adalah menuju suatu kematian. Artinya apa? Kematian yang dianggap bukan kematian bentuk fisik raga, tetapi kematian penalaran. Yang dulunya kamu lebih dominan berpikiran tentang pendohiran, sekarang ini dimatiin harus lebih dominan tentang batin. Maka terkuaklah surga yang di sana. Terkuaklah surga yang di sana. Jikalau kamu bisa menyingkungkan antara dohir dan batin, ini bumi dengan dirimu ini, tagholi, ini ilmu tagholi. Nah, maka sudah jelas dirimu tidak ada kesulitan hidup di alam semesta ini. Karena dirimu berhasil menyingkronkan lewat suatu kaweru-kaweru, apapun bentuknya. Dengan cara apa? Mengungkap dan membuka tabir suatu rahasianya. Poin pertama, pendohiran. Seberapa dari yang hidup ini alam semesta dengan kehidupanmu? Ada apa di dalam bumi ini mampu bijaksana menampung seluruhan ini ketimbang diri kita untuk menuju ke arah kekekalan. Sang bumi juga akan mengarah kepada sesuatu kekekalan. Sang bumimu yang disebut namamu masing-masing juga akan mengarah kepada sesuatu kekekalan. Nah, untuk itulah sang bumi mampu menampung ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Beda dengan dirimu. Dirimu harus mampu mengakui dan menghormati semua ciptaan Allah yang tergambar lewat alam semesta ini, apapun bentuknya. Berarti podo enggak pendohirane bumi iki karo bumimu, ya. Hatimu sama. Tangkine mung dikongkon ngakoni. Bersyukur. Iku ciptaane Allah. Iku ciptaane Allah. Iku ciptaane Allah. Iku ciptaane Allah. Pandang indah semua ciptaan Allah. Mung yang ada itu cuman kelebihan pada dirimu dan kekurangan pada yang lain. Wong kafir itu bukan berarti orang itu tidak percaya Tuhan. Dia percaya kok sama Tuhan. Cuman dia dikatakan kafir belum menjalani ritualitas orang-orang beragama. Beda dengan orang ateis yang tidak percaya dengan. Maka sekali-sekali Allah menyatakan langit dan bumi itu bertasbih kepada, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dirimu. Kalau diajak zikir, seluruh bulu roma pun, rambut pun akan bertasbih ngikuti arahmu. Lantas surga berada di ranah mana? Akhir. Kalau itu batinnya bumi. Batin. Kalau itu akhirnya dohir. Karena hidup kita yang ditentukan pada akhir. Rasulullah juga tahu semua kehidupan itu ditentukan pada akhirnya.
Nah, dalam rukun iman pun juga begitu, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada kita, percaya kepada takdir, dan percaya kepada hari akhir. Sing diwakili nang bumi ini, yang dirimu harus ditunggu oleh Allah suatu batinmu yang komplit. Maka kalau di akhirat ini ada suatu yaumul mizan, hari penghisapan, saat sekarang ini, selagi kamu masih hidup, belum melewati suatu ruang kematian, matikan penalaranmu yang kedohiran itu. Bablas nonang